Selanjutnya ada bahaya listrik. Bahaya listrik ini ada beberapa macam. Yang pertama ini adalah step potensial atau potensial langkah. Nah, bahaya listrik ini itu terjadi ketika terjadi suatu kegagalan pada objek bertegangan tinggi, kemudian arus itu mengalir dari konduktor menuju ke tanah. Nah, ketika terjadi beda potensial antara konduktor dan tanah, maka akan mengakibatkan perubahan tegangan pada pengantar listrik. Dan perubahan tegangan ini disebut sebagai istilah step potensial. Dan di gambar ini misalkan ada suatu kegagalan ya pada tower listrik, kemudian listrik itu menyambar ke tiang atau ke tower. Nah, lalu dalam jarak sekian meter, ketika manusia berjalan mendekati tower tersebut, maka setiap langkahnya itu adalah step potensial atau akan terjadi tegangan. Dan semakin dekat manusia itu melangkah ke tower atau ke titik gangguan, maka tegangannya pun akan semakin besar. Contohnya seperti di gambar ini, yang di gambar kiri, misalkan terjadi suatu kegagalan listrik ya, per tower, kemudian terjadi beda potensial antara konduktor dan tanah. Nah, misalkan di titik gangguan itu tegangannya adalah 20 kV dan kemudian ada manusia berjalan mendekatinya. Nah, ini kita asumsikan setiap dia melangkah itu akan menghasilkan tegangan sebesar 2 kV dan semakin dekat tentu saja tegangannya akan semakin besar. Dan inilah yang harus kita hindari ketika mengetahui adanya kegagalan listrik pada tower ya. Nah, lanjut, selain tegangan langkah ada juga tegangan tentu. Nah, kalau tegangan langkah tadi itu kan ketika terjadi gangguan listrik di suatu konduktor atau misalkan dari tower, tegangan itu akan dihasilkan dari setiap langkah manusia yang mendekati sumber kegagalan listrik tersebut. Nah, kalau tegangan sentuh ini berarti apabila manusia menyentuh objek yang bertegangan tadi atau yang mengalami gangguan, maka manusia tersebut akan langsung tersengat listrik. Kenapa bisa demikian? Karena resistansi manusia itu lebih rendah daripada resistansi pada tower. Makanya akan terjadi beda potensial antara konduktor dan resistansi manusia. Selanjutnya ini adalah leakage current atau arus bocor. Nah, arus bocor ini adalah arus listrik yang mengalir di suatu lintasan konduktif yang tak diinginkan pada kondisi operasi normal. Ini adalah pengertian dari PUIL 2011. Nah, arus listrik ini dapat mengalir langsung ke tanah jika terdapat grounding. Apabila tidak terdapat grounding, maka arus akan mengalir langsung melalui bahan konduktif maupun non-konduktif. Kemudian yang di kanan ini adalah table range arus bocor ya. Jadi ada kategori-kategorinya nih, seberapa aman atau seberapa bahaya arus bocor tersebut. Kemudian yang di bawah ini adalah analogi dari arus bocor. Jadi misalkan kita analogikan arus bocor ini terdapat di suatu kabel. Dan yang di kiri ini adalah misalkan kabelnya ya, sebuah pipa. Misalkan ketika pipa itu tidak dapat menahan arus, maka arus itu akan keluar. Dan kalau misalkan di kabel, kalau misalkan kabel itu terhubung ke grounding, maka arus itu akan langsung mengalir ke grounding. Tapi kalau tidak terdapat grounding, arus itu akan mengalir melalui bahan isolasi kabelnya ataupun bahan konduktif yang terdekat dari kabel tersebut. Nah, inilah pengertian dari grafik yang tadi ya, grafik tingkat warna untuk arus bocor. Untuk di kategori warna biru, ini kita bisa lihat kalau misalkan range arus bocor itu di paling maksimal di 500 mikroampere, untuk reaksi tubuhnya itu tidak terasa. Kemudian kalau hijau itu terasa tapi belum menyebabkan gangguan kesehatan. Lalu kalau untuk di area kuning itu mungkin bisa menyebabkan kejang otot dan juga gangguan pernapasan. Dan kalau sudah merah itu sudah pasti menyebabkan kegagalan detak jantung atau kematian. Nah, umumnya itu untuk peralatan RCB atau LCB itu adalah alat pemutus untuk arus bocor, itu umumnya maksimal itu di 30 mA. Jadi ada di garis yang biru itu 30 mA. Nah, sebagai contoh dari arus bocor ini adalah seperti ini ya. Jadi misalkan ada tegangan 220 volt. Kemudian untuk resistansi tubuh dalam kondisi lembab itu sekitar 4 kilo ohm dan ketika kondisi kering adalah 24 kilo ohm. Nah, berarti arus yang aman untuk tubuh adalah kurang dari 20 mA. Nah, lalu kemudian terdapat arus bocor nih di kabel sebesar 55 mA. Nah, berarti kalau misalkan kita menyentuh kabel yang memiliki arus bocor itu, tentu kita akan langsung tersengat dan itu sangatlah tidak aman untuk tubuh kita dan mungkin saja kita langsung bisa tersengat ataupun mengalami gangguan pernafasan dan lain-lainnya. Dan bahaya listrik yang terakhir adalah touch voltage atau tegangan sentuh. Nah, tegangan sentuh ini adalah tegangan yang timbul akibat tersentuhnya bagian aktif instalasi listrik. Dan bagian aktif instalasi listrik merupakan bagian konduktif dari rangkaian listrik. Nah, bagian konduktif ini ada apa aja? Misalkan seperti kabel ya, kabel penghantar yang tidak berisolasi ataupun panel besi seperti itu. Dan di sini ada tegangan sentuh yang aman ya, aman untuk manusia. Nah, kalau di tegangan AC atau tegangan bolak-balik, itu tegangan sentuh yang aman adalah 50 volt AC dan kalau di DC adalah 120 volt DC.
Dan ini bisa terjadi apabila kita langsung menyentuh bagian konduktif dari rangkaian listrik gitu. Kalau misalkan kita langsung menyentuh kabel yang tanpa isolasi atau mungkin panel yang terkena kegagalan isolasi seperti arus bocor, kemudian dia merambat ke panel, seperti itu.